warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي المصطفى علم قاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني الكتاب والحكمة وعلمني التأويل. اللهم اهدي قلبي وثبت لساني. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم نورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Wa minha ad-darbu bi ghairi haqqin wa akhdhu ar-rishwati aw i'ta'uha wa ihraqul hayawani illa idza adza wa ta'ayyana tariqan fid daf'i. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri Komplek Perumahan Betawi Permai. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para orang tua, para asatidzah, hadirin jamaah Masjid Jami'ul Al-Mashkiri yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Mashkiri dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita juga, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu, sekaligus dalam rangka kita mengisi dan menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di antara amalan yang utama yaitu ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan malam, menghidupkan waktu di antara maghrib dengan isya dengan kegiatan ibadah, entahkah dengan berzikir, entahkah dengan baca Quran, entahkah dengan muzakaratul ilmi atau majlis ta'lim.
ataupun dengan sholat sunnah. Nah, alhamdulillah kita melakukan salah satu dari yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah dalam rangka untuk menghidupkan waktu di antara maghrib dengan isya, yaitu dengan kegiatan ta'lim, dengan kita mempelajari pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah bermanfaat, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah. Yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, istri atau anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihah wali ijabat maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahlin wa qarabatina wa li jamil muslimin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita masih melanjutkan bahasan tentang wa min ma'asil yadaini, di antara maksiat atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita. Nah, di antara maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, di antara perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan kita, di antaranya selanjutnya adalah wa minha ad-darbu bi ghairi haqqin. Dan di antaranya, di antara maksiat tangan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan adalah ad-darbu bi ghairi haqqin, memukul dengan tanpa hak. Emang ada memukul dengan cara yang hak? Ada. Seperti memukul istri yang nusyuz, yang dia membangkang, istri yang membangkang terhadap suaminya, itu pun setelah tahapan-tahapan yang diperintahkan oleh Allah sudah kita lakukan. Ya, sebagaimana firman Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i. Dan adapun istri-istri yang kamu khawatirkan nusyuznya mereka, tidak mau patuhnya istri terhadap suami, membangkang tuh istri terhadap suami, maka tahapan yang pertama, fa'idhuhunna, nasihatin istri kita supaya takut berbuat durhaka terhadap suami. Setelah kita nasihatin, kalau enggak mempan juga, wahjuruhunna fil madaji'i, tinggalkan tempat tidurnya, pisah tempat tidur. Cuman pekuat-kuat dah. Apakah suami yang kuat ataukah si istri yang kuat ya? Kalau pisah tempat tidur itu, fa'idhuhunna. Biasanya yang nyamperin duluan siapa tuh? Kalau udah lama istilahnya pisah tempat tidur, suami dulu kah yang nyamperin, apakah istri dulu yang nyamperin? Gitu. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i. Kalau enggak mempan juga, maka baru Allah Ta'ala izinkan wadribuhunna, pukul mereka. Tapi dengan syarat dua. Satu, mukulnya itu bukan kepala, pukulan itu bukan wilayah wajah atau kepala. Berarti kalau suami itu memukul ketika istrinya itu sudah dia nusyuz, dia tidak mau taat, membangkang, dipukul, tapi pukulannya itu pada wajah atau wilayah muka dan kepala, maka itu sudah melampaui batas, berarti itu dosa berarti. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa idza darabta fattaqil wajha. Kalau kamu memukul, fattaqil wajha, maka hindarilah muka. Kenapa sangat dilarang sekali memukul wilayah muka dan kepala? Sedangkan kalau secara amarah, itu orang belum puas kalau belum mukul wilayah muka, gitu kan ya. Belum mukul tuh wajahnya sampai bahasa kita bengep, babak belur, belum puas. Lantas kenapa syariat itu sangat melarang memukul
di wilayah muka dan kepala. Yang pertama, karena muka itu adalah majma'ul jamalah, sentral kecantikan ada di mana? Di wajah. Kalau lantas wajah istri kita rusak gara-gara pukulan kita, yang rugi siapa ntar? Ini kita juga suami, ya. Yang kedua, di area kepala ini kan ada syaraf-syaraf yang sangat apa? Yang sangat sensitif, sangat lemah gitu. Bisa dikhawatirkan gegar otak dan sebagainya. Kalau kena ke mata, syaraf matanya ntar yang apa itu pengaruh terhadap penglihatan gitu ya. Telinga bisa pengaruh kepada pendengarannya dan seterusnya. Yang kedua, pukulannya itu ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak sampai melukai, karena tujuan pukulan tersebut hanya sekedar takdib, memberikan apa? Memberikan efek jerak, untuk memberikan efek jerak. Itu bukan untuk apa? Bukan untuk menyakiti. Makanya tidak sampai pukulan itu melukai. Itu yang pertama. Yang kedua, memukul yang itu dibolehkan oleh syariat dan itu hak adalah memukul anak kita yang sudah usia 10 tahun yang dia meninggalkan sholat. Kata Rasulullah, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat ketika dia udah usia berapa? 7 tahun. Wadribu alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah atas meninggalkan sholat ketika dia usia 10 tahun. Tapi dengan syarat 2 tadi. 1, bukan muka yang dia pukul, wilayah muka dan kepala. Yang kedua, ghairu mubarrihin, tidak sampai melukai, hanya sekedar pukulan untuk takdib, memberikan efek jerak pada dia bahwasanya melanggar larangan itu ada sanksinya. Ini cuma sanksi baru di dunia, nanti di akhirat yang kita khawatirkan kan yang berat, yaitu siksa api neraka begitu. Yang ketiga, pukulan yang haknya itu sebagai bentuk balasan kita terhadap apa yang dilakukan dia, tapi dengan syarat setimpal dengan apa yang dilakukannya. Allah Ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Kalau seorang itu nampar kita, kita tampar lagi, impas namanya. Ya, kita nggak dituntut nanti di akhirat karena kita telah menampar si fulan. Kenapa kita nampar si fulan atau memukul si fulan? Karena si fulan yang lebih dahulu mukul kita atau nampar kita. Tapi dengan syarat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sepadan, sebanding bahasa kita. Sebanding. Kalau dia nampar kita, kita tampar lagi dengan tamparan yang sebanding. Dia mukul kita, kita pukul lagi dengan pukulan yang sebanding. Itu secara hukum adilnya. Tapi itu hanya sekedar Allah Ta'ala ingin menunjukkan hukum adilnya. Tapi Allah Ta'ala ingin mengarahkan kita kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulianya apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Itu sekedar boleh. Sekedar boleh dengan syarat setimpal, sebanding. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa orang yang memaafkan orang yang telah menyakitinya, dia enggak membalas, malah dia memaafkan. Wa aslaha, bahkan dia malah berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, pahalanya sudah Allah siapkan untuk kita. Ketika kita memaafkan orang yang telah menyakiti kita, ya, kita malah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat atau berbuat buruk kepada kita. Jangan takut, nanti Allah ganti dengan pahala untuk kita. Cuman secara nafsu kita suka mengatakan, kalau begitu mah enakan di dia, ya, enak di dia nggak enak di saya, gitu kan ya. Enak di dia nggak enak di saya kalau begitu mah, kan gitu. Nah, secara nafsunya kita begitu. Tapi bagi orang yang mereka lebih memilih untuk mendapatkan pahala yang besar yang sudah Allah siapkan, dia lebih memilih untuk memaafkan ketimbang memberikan balasan. Kecuali kalau balasan itu akan memberikan efek jerak, ya. Kalau dibiarkan begitu saja, dia akan terus menerus berulang kali selalu nyakitin kita, karena setiap dia nyakitin kita maafin,
Setiap kali dia nyakitin kita maafin, akhirnya dia malah apa? Menjadi-jadi. Kalau memang efek jeraknya seperti itu, maka lakukanlah seperti itu. Ya, niatnya kita untuk memberikan efek jerak sehingga dia tidak berbuat zalim lagi, sehingga dia menghentikan kezalimannya. Karena dalam masalah kezaliman kata Rasulullah, unsur akhaka zalima wal mazlum. Tolong orang yang unsur akhaka zalima wal mazlum. Tolong orang saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi gitu. Nah, kita dalam rangka untuk menolong orang juga menghentikan kezalimannya gitu. Dengan kita memberikan efek jerak kepada dia gitu, dan kita memberikan balasannya supaya dia jerak, nggak lagi-lagi melakukan perbuatan tersebut. Nah, itu. Selanjutnya di antara maksiat tangan adalah wa akhdhur rishwati au i'tauha. Mengambil riswah. Riswah itu apa? Sogok. Mengambil uang sogokan atau memberikan sogokan. Nah, mengambil uang sogokan atau memberikan sogok. Jadi menyogok dan disogok. Kata Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Ar-rashi orang yang menyogok, wal murtashi dan orang yang menerima sogokan, finnar, keduanya sama-sama di neraka. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengambil sogokan atau kita memberikan sogokan, maka tangan kita telah melakukan suatu perbuatan maksiat, suatu perbuatan dosa. Selanjutnya, wa ihraqul hayawani illa idza adza wa ta'ayyana tariqan fid daf'i. Selanjutnya kita membakar hewan. Membakar hewan atau membakar binatang illa idza adza, kecuali kalau dia hewan tersebut menyakiti wa ta'ayyana tariqan fid daf'i, dan hanya cara itu, dengan cara membakar, jalan untuk kita mencegahnya gitu. Contoh apa tuh yang biasa untuk mengusir binatang yang bisa nyakitin kita itu dengan cara kita membakarnya? Apa sih itu? Tawon. Tawon ini kalau kita biarkan semakin membesar. Diusir begitu aja nggak bisa gitu. Satu-satunya jalan tuh dengan cara apa? Dibakar begitu. Jadi dengan syarat satu nih, termasuk maksiat tangan adalah wa ihraqul hayawani, dan membakar binatang. Illa idza adza, kecuali kalau binatang itu menyakiti kita. Nah, kita disengat tawon ya sakit ya. Disengat tawon itu luar biasa, bisa pada benjol juga kan gitu. Ada orang yang pingsan juga disengat apa? Tawon. Yang kedua, wa ta'ayyana tariqan fid daf'i, dan memang dengan cara membakar itulah jalan satu-satunya untuk apa? Menolaknya gitu. Kalau masih ada cara yang lain selain membakar, maka gunakan cara yang lain. Itu sama masih ada cara yang lain, gunakan cara yang lain. Kalau memang tidak ada cara yang lain selain itu dengan cara membakarnya, maka dibolehkan. Itu dalam keadaan apa? Dengan alasan itu sebagai darurat atau hajat. Adapun darurat itu kata Allah, famanidturra ghairu bagin wala adin fala isma alaih, kata Allah. Maka siapa orang yang dalam keadaan darurat tapi ghairu bagin, dengan syarat bukan keinginan dia, bukan semata-mata keinginan dia untuk, kalau ini kan ayat berkenaan dengan makan daging babi ya. Nah, bangkai dan daging babi. Tuh. Famanidturra ghairu bagin wala adin, dan siapa orang yang keadaan terpaksa dia harus memakan bangkai. Kan haram tuh. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, famanidturra, maka siapa yang dalam keadaan darurat terpaksa dia harus makan bangkai. Nggak ada makanan yang lain, kalau dia tidak makan dia akan mati. Udah gitu bangkainya bangkai apa? Babi lagi, ya. Nah, kan misalnya 2 kali haram, babinya sendiri itu haram, ditambah bangkai lagi. Tapi itu betul-betul dalam keadaan terpaksa, dengan syarat ghairu bagin, bukan keinginan dia untuk makan itu, bukan sengaja keinginan dia untuk makan daging itu.
daging bangkai tersebut. Wala adin, kemudian dalam memakannya tidak melampaui batas, hanya sekedar untuk menutupi kedaruratannya itu. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Itu seperti itu. Nah ini sama dalam hal yang lain juga. Maka dalam kaidah dari ayat ini keluarlah kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan hal-hal yang tadinya asalnya terlarang dilakukan. Dalam keadaan darurat maka boleh itu. Atau bukan darurat tapi itu betul-betul hajat, betul-betul berhajat, membutuhkan kepada itu, untuk melakukan kepada yang melakukan itu. Nah maka dalam kaidah fikih, al hajatu tunazzalu manzilatad darurah. Hajat itu ditempatkan pada kedudukan darurat. Sebagaimana darurat itu membolehkan hal yang dilarang, maka hajat pun begitu. Tapi sekedar tadi apa? Sesuai dengan hajatnya, sekedar dengan hajatnya. Kemudian wal muslatu bil hayawani, selanjutnya menyiksa binatang. Wal muslatu bil hayawani, menyiksa binatang. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan banyak di dalam hadis tuh kisah, terutama yang paling masyhur kita tentang seorang perempuan. Dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha lahiya akalatha. Dimasukkan ke dalam neraka seorang perempuan. Akhirnya kemudian di kita pada masyarakat kucing jadi mitos akhirnya. Ya, jadi mitos akhirnya kucing ini. Dan dalam hadis dakhalat imra'atun fi hirratin, ada seorang masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara nyiksa kucing. Habasat hak yang dia kurungin kucing itu dikurungin. Lahia akalat hak, dia nggak kasih makan, nggak dikasih minum, hingga kucing itu makan, kena laparnya makan apa yang bisa dimakan di kurungan tersebut sampai dia mati itu kucing. Kemudian Allah masukkan si perempuan tersebut ke dalam api neraka. Itu menyiksa binatang, karena binatang juga sama makhluk hidup. Dia bisa merasakan sakit seperti kita merasakan sakit. Dia bisa merasakan lapar seperti kita merasakan lapar. Maka di dalam fikih, seperti dalam kitab fikih takrib, dalam kitab fikih matan goyawat takrib, kalau seperti kita memelihara binatang dan binatang itu tidak kita lepaskan dikurungin, maka wajiblah kita memberikan nafkah pada binatang tersebut. Wajiblah kita memberikan makan kepada binatang tersebut. Karena kalau tidak diberikan makan, yang namanya makhluk hidup dia butuh makan, dia bisa mati sama seperti kita. Ya, dia tersakiti sama seperti kita bisa merasakan sakit begitu. Nah seperti halnya seekor kucing tadi dalam hadis itu masyhur sekali itu. Akhirnya kemudian jadi mitos kalau orang semuanya nabrak kucing, udah ada mitos dia kan nggak sengaja, khawatir nanti ada akibat apa? Ada akibat buruk, ada akibat apes pada dirinya, begitu ya. Nah, seperti itu akhirnya. Itu kan kita nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, jangankan terhadap binatang, terhadap manusia saja kita tidak berdosa kalau tidak sengaja, kan begitu. Ya. Nah. Kemudian wala'bu bin nardi wattabi, yaitu bermain dadu, judi ini, judi dengan dadu, ya, wapab dengan pop, wa kullu ma fihi qimarun hatta wa kullu ma fihi qimarin wa kullu ma fihi qimarun hatta la'bis sibyan bil jauzi, yaitu bermain judi dengan dadu tuh ya, kocok tuh ya, pada masang tuh. Yang namanya qimar adalah mereka bertaruh. Siapa yang menang dia mengambil harta orang lain yang ikut yang bertaruh tersebut. Itu kan judi namanya. Ya, dia telah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak hak itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antara sesama kamu bil batili, dengan jalan yang batil. Di antara memakan harta dengan jalan yang batil yaitu memakan harta orang lain lewat apa?
judi gitu. Baik itu dengan judinya, alat judinya itu dadu, ataupun tuh ada yang apa namanya kayak mangkok begitu ya, macam-macam lah. Hatta la'bis sibyan bil juz, hingga permainan yang biasa, permainan anak-anak tuh, bil juzi dengan apa, bil jauzi dengan apa, kelereng. Hatta la'bis sibyan bil jauzi, hingga permainan anak dengan kelereng. Semuanya kalau jadikan taruhan itu untuk anak-anak belum mukallaf ya. Kalau seandainya orang tua dia dijadikan alat berjudi, permainan anak itu dijadikan alat berjudi oleh dia, maka dia berdosa gitu ya. Sekarang banyak sekali permainan-permainan yang kemudian semuanya dijadikan sarana untuk apa? Berjudi gitu. Banyak itu. Bahkan mohon maaf tuh, seperti kadang-kadang juga main bola juga sekarang dijadikan buat taruhan juga ya. Sampai olahraga itu sampai dijadikan apa? Taruhan untuk berjudi. Dulu zaman dulu ada namanya tuh SDSB ya. Dulu ya, SDSB. Untung tuh kemudian hilang tuh ya, SDSB. Itu kan main bola tuh dulu. Kalau Piala Dunia taruhan, siapa yang menang nih? Ayo, taruhan. Siapa yang menang nih? Argentina apa ya, pokoknya begitulah, permainan-permainan banyak dijadikan berjudi. Apa saja sekarang banyak ya. Nah itu pokoknya wa kullu ma fihi qimarun, dan segala apa yang di dalamnya ada unsur perjudian. Hatta la'bis sibyan, hingga permainan anak-anak, bil jauzi dengan kelereng itu, lalu dijadikan itu sebagai alat untuk berjudi, maka tetap haram gitu. Pokoknya segala macam permainan yang itu dijadikan sarana untuk berjudi, maka itu hukumnya haram. Kenapa? Karena lil wasaili hukmul maqasid, wasilah itu hukumnya sama yang dimaksud gitu. Wal ka'abi wal la'bi bi alatil lahwi al muharramati. Wal ka'abi dan ka'ab. Ka'ab itu yaitu wa huwa azmu ka'bin minal ghanami yurma ila a'dhama kasiratin masfufatin. Dulu semain lempar-lemparan begitu tuh. Kalau dulu pakai tulang-tulang itu ya. Nah, kalau sekarang pokoknya pakai apa tuh? Pokoknya pakai lempar-lemparan itu, pokoknya sarana-sarana yang segala sarana yang dipakai untuk apa? Bahan taruhan itu berjudi. Nah itu termasuk hal-hal yang diharamkan. Walla'bu bi'alatil lahwil muharramati. Selanjutnya di antara maksiat tangan adalah walla'bu bi'alatil lahwil muharramah, yaitu bermain alat-alat musik yang diharamkan. Bermain alat-alat musik yang diharamkan, kaptun buri seperti biola, wal rabbabi dan rebab, wal mizmari dan suling, wal autari dan gitar. Kemudian walamsul ajnabiyati amdan, menyentuh wanita lain yang tidak ada hubungan mahram, amdan dengan sengaja. Nah, kita kadang-kadang usil juga, nggak boleh ada perempuan cakep main colek aja gitu ya. Nah, main colek aja, ada perempuan cakep main colek aja tuh. Nah itu berarti telah melakukan perbuatan maksiat dengan tangan kita. Walamsul ajnabiyati amdan bi ghairi hailin au bihi bi syahwatin, yaitu menyentuh perempuan lain yang tidak ada hubungan mahram, amdan dengan sengaja, bi ghairi hailin dengan tanpa ada penghalang, au bihi atau ada penghalang, tapi bi syahwatin disertai ada syahwat. Walaupun ada penghalang tapi disertai apa? Ada syahwat. Itu tetap haram walaupun ada penghalang kalau disertai dengan ada syahwat. Walau ma'ajinsin, sekalipun dengan sesama jenis. Kan ada orang yang memang mereka sukanya sesama jenis, dia nafsunya sama sesama jenis, yang sekarang dikenal dengan apa? LGBT.
Dia kan emang justru nafsunya sama sesama jenis, walaupun sesama jenis tuh dia bersentuhan, kalau dia ada syahwat dengan sama jenis itu haram. Ya, itu kerjaan umatnya Nabi Lut dulu. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kata Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya begitu dalam Al-Qur'an itu diabadikan. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu sekalian mendatangi kaum laki-laki syahwatan untuk melampiaskan syahwatmu. Min dunin nisa, bukan kepada kaum perempuan. Sama bersentuhan dengan sama laki-laki kalau ada syahwat. Nah itu kan banyak justru orang hubungan sesama jenis. Jadi emang dia sukanya sama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki namanya liwat, ya. Kalau perempuan dengan perempuan namanya sihak, ya. Laki-laki dengan nama laki-laki namanya liwat. Perempuan dengan sama perempuan namanya sihak. Nah itu semuanya haram. Bersentuhan dengan sesama jenis pun kalau ada syahwat itu hukumnya haram. Itu. Walau majinsin, sekalipun dengan sesama jenis, au mahramiyatin, atau sekalipun dengan mahram kalau ada syahwat. Cuman masa sama mahram ada syahwat. Kita emak kita ya itu ya memeluk ibu kita, masa ada syahwat kita? Dengan normal berarti kita kan ya. Kita cium tangan sama ibu kita, masa ada syahwat kan itu ya. Tapi kalau seandainya ada syahwat sekalipun dengan mahram, dengan adik perempuan kita, dengan papa kakak perempuan kita, itu. Kalau ada syahwat itu haram gitu. Sekalipun ma'ajinsin au mahramiyatin, sekalipun sesama jenis au mahramiyatin atau ada hubungan mahram. Kalau bersentuhannya itu ada syahwat, itu hukumnya apa? Haram gitu. Nah, itu beberapa maksiat tangan yang dilakukan oleh tangan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Mungkin masih ada sisa waktu beberapa menit yang dipertanyakan, silakan. Wallahu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi disebut penyogok dan yang disogok sama-sama nar. Kalau sekarang itu modelnya bukan sogokan atau menyogok gitu, sekarang modelnya komisi, Tad. Nah, komisi itu ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah nilai barang 10 dapat komisi 2%, atau nilai barang 10 dinaikkan jadi 11 gitu. Apakah itu termasuk di dalamnya, Tad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi riswah, sogok, yaitu yang pertama, riswah itu definisikan ma yu'tihi syakhsu li hakimin au ghairihi liyahkuma lahu. Itu sesuatu yang diberikan kepada hakim kalau itu berkenaan dengan masalah kasus hukum, au ghairihi atau yang lainnya, liyahkuma lahu, supaya keputusan itu jatuh padanya, keputusan itu dimenangkan untuknya gitu. Itu namanya riswah. Au yahmiluhu ala ma yuridu, atau supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau itu bukan kepada hakim nih. Tadi kan memberikan sesuatu kepada hakim ataupun yang lainnya. Kalau kepada hakim kan biasanya berkaitan dengan masalah apa? Kasus. Perselisihan masalah hukum. Dengan dia memberikan kepada hakim itu sesuatu dengan harapan hakim memenangkan keputusan kepada dia gitu, atau kepada yang lain dengan harapan itu dia bisa membawa sesuai dengan keinginan kita dengan apa yang dia berikan gitu. Itu definisi riswah.
Atau dalam kitab ta'rifat definisi riswah itu ma yu'ta li ibtali haqqin aw li ihqaqi batilin, sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang benar, jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi apa? Jadi benar gitu. Itu riswah namanya. Nah, kalau komisi itu tujuannya untuk apa? Hanya untuk memotivasi seseorang supaya seumpamanya ini saya punya barang dagangan nih, ya. Tolong dong lakukan barang dagangan, kalau laku nih saya kasih komisi dah. Ya, gitu. Itu kan cuma untuk memotivasi dia, istilahnya untuk apa? Untuk melakukan barang kita gitu. Jadi kita sama juga memberikan suatu hadiah kepada dia atas jasanya dia, jasanya dia kalau barang tadi melakukan barang kita. Kalau komisi yang dimaksud Pak Jaswadi itu gimana? Ya, salah satunya itu kalau di tingkat swasta. Kalau di tingkat pemerintahan kan supaya kebijakan dari pemegang kekuasaan itu menggunakan barang kita. Nah, ada imbalannya seperti itu. Iya, kalau sudah kaitannya sudah membatalkan yang hak dan menghakkan yang batil, orang yang berhak sebetulnya dia menang gitu ya, misalnya dalam tender ya, dengan dia tadi memberikan komisi tadi, akhirnya yang harusnya menang secara tender dia jadi kalah, yang harusnya dia kalah menjadi menang, itu urusannya dari riswah namanya ya. Itu udah kaitannya dengan riswah. Kalau itu hanya sekedar untuk sebagai motivasi dia untuk bisa tadi seperti kalau kita menjual barang nih, tolong dong jualkan barang saya, nanti kalau laku saya kasih dah persenan begitu ya. Nah, itu tidak apa-apa, itu sebagai upah jasa dia gitu, tanpa ada kaitan sama sekali ada orang yang dirugikan, kan tidak ada. Kalau yang namanya riswah itu ada yang dirugikan ya, ada yang dirugikan, udah pasti itu. Dengan sogokan tersebut, orang yang harusnya dia yang berhak jadi rugi karena dia tidak mendapatkan haknya, sedangkan dia yang bukan berhaknya malah dia mendapatkannya, kan merugikan orang lain namanya, kan seperti itu kalau riswah ya. Seperti juga tender-tender itu yang seharusnya dia menang, tapi karena ada komisi-komisi itu, sebenarnya riswah juga kalau begitu, dia nyogok. Akhirnya yang harusnya dia menang secara haknya dia menang, tapi kemudian dia kalah, kan namanya merugikan orang lain gitu ya. Nah, itu jadi ada unsur merugikan orang yang berhak, yang harusnya dia berhak, dia tidak mendapatkan haknya karena ada orang yang menyogoknya. Padahal dia orang yang menyogok sebetulnya bukanlah orang yang berhak untuk mendapatkannya, kemudian dialah malah jadi dapat, dengan berarti dia telah mengambil hak orang lain yang berhak dengan cara menyogok tersebut gitu ya. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan menyakiti orang dengan cara memukul Ustaz dengan maksiat tangan tadi. Apakah itu pertandingan tinju itu dibenarkan dalam Islam atau pertandingan sejenis lah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinju itu kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu mulakamah. Tinju itu hukumnya haram. Ya, tinju itu hukumnya haram karena itu menyakiti. Ya. Bahkan ada orang yang sampai meninggal itu dalam tinju tersebut. Ya, kita kan kadang-kadang kita senang juga gitu ya, dengan juga nontonnya. Apalagi favorit kita lah. Tinju itu mulakamah, menyakiti. Nggak boleh kita menyakiti badan kita atau menyakiti orang lain, itu tidak boleh, haram tuh. Terus ya, yang menontonnya gimana Ustaz? Yang menontonnya gimana? Sama, nggak boleh kita. ya,
Sama juga berarti kan ridho dia. Ya, ar-ridho bi ma'siyatin ma'siyatun, wa ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan suatu perbuatan maksiat ya maksiat gitu. Ridho dengan kekafiran ya kufur, kafir juga begitu. Ya, itu seperti itu. Cuman itu akhirnya masalahnya itu sudah kemasannya udah jadi kemasan olahraga gitu. Ya, kemasannya olahraga padahal itu yang namanya olahraga kan menyehatkan. Ya, tujuannya menyehatkan. Kalau ini bukan malah menyehatkan. Banyak kemudian lawannya itu jadi geger otak. Kan seperti itu. Ya, ada yang bahkan sampai meninggal. Bagaimana menyehatkan seperti itu? Malah itu malah menyakitkan itu. Seperti itu. Itu namanya kalau istilah bahasa Arab tinju itu mulakamah, hukumnya haram gitu. Ya. Sekarang ada kombinasi sekarang. Bukan hanya tinju juga tapi yang memudahkan tendangan apa gitu ya. Nah, kan seperti itu. Udah macam-macam. Jadi artinya udah kelewatan batas bahasa kita. Udah kelewatan batas dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan termasuk bagian olahraga lagi sudah kalau begitu mah. Ya, itu. Kenapa? Karena itu bukan mendatangkan manfaat. Olahraga kan mendatangkan manfaat yaitu kesehatan. Tinju bukan mendatangkan manfaat, justru mendatangkan mudarat gitu. Mudarat kedua-duanya itu. Yang kalah yang menang tetap merasakan mudarat gitu. Apakah yang menang nggak pernah ketinju juga dia? Ya, kan begitu ya. Dia juga kena ketinju juga sama gitu. Wallahu a'lam. Tambahan ya, apalagi tinju itu dia baru dapat angka kalau berhasil mukul apa? Kepala dan wajah. Itu ya. Itu nilai tinggi justru apa? Dapat nilainya itu justru apa? Oleh berhasil mukul apa? Bagian wajah dan kepala ya. Sedangkan tadi dalam Islam itu paling terlarang kata Rasulullah, fa idza darabta fattaqil wajha. Kalau kamu mukul fattaqil wajha, hindari wajah, muka dan kepala. Nah, tinju baru akan dapat nilai tinggi itu kalau justru kalau timbang mukul badan mah nggak ada nilainya itu ya, nggak dapat nilai. Tapi kalau dia berhasil mukul ini apalagi sampai jatuh, langsung KO itu ya. Nah, wallahi bisawab. Cukup ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.